Alhamdulillah tadi fakta-fakta persidangan dari saksi-saksi yang ada kita sama-sama ketahui, terbuka semua fakta-fakta persidangan yang ada. Yang pada intinya di dalam posisi ini saya hanya berjuang untuk anak saya. Dalam posisi ini saya bukan bandar narkoba, saya bukan pembunuh, saya bukan perampok. Tetapi saya di sini hanya untuk memperjuangkan putri kandung saya. Malah saya yang dituduh penculikan anak, seperti tadi juga kita saksikan fakta-fakta persidangan. Dan malah juga saya hampir diamuk massa, tapi saya yang ditahan. Tapi tidak apa-apa, saya menghormati proses hukum yang ada. Namun begitu, saya juga minta keadilan. Karena negara Indonesia menjaga anak-anaknya, menjaga anak-anak bangsa Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 7A, yang mana menyebutkan setiap anak Indonesia berhak untuk bertemu dengan orang tuanya, berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya. Negara menjamin itu. Orang tua bukan hanya ibu, bukan hanya ayah, tetapi orang tua adalah ibu dan ayah. Nah, di posisi ini anak saya adalah anak bangsa Indonesia. Negara sudah menjamin hak itu terhadap anak saya. Dan saya sudah melaporkan ini di tahun 2020 Agustus di Polda Sumatera Utara, tapi sampai detik ini juga belum ada tanggapan. Begitu juga karena saya merasa diduga ada perkara yang diselewengkan, saya menduga. Yang namanya menduga perlu dibuktikan. Inilah dibuktikan di pengadilan. Nah, saya juga membuat laporan karena saya yang dituduh difitnah, saya memperjuangkan anak saya yang malah dipenjara, saya yang mau diamuk massa, saya juga melaporkan ini ke Polrestabes Medan. Yang dilaporkan siapa, Bang? Kapolsek Medan Area. Yang saya laporkan adalah mantan mertua saya dan adik mantan mertua saya tadi. Yang tadi menjadi saksi korban? Yang menjadi saksi korban. Namun begitu, saat di Polsek Medan Area sama-sama split, saya yang duluan lapor, tetapi saya yang dilimpahkan ke Polrestabes, dan malah mereka yang terakhir lapor tetap di Polsek. Itu tidak apa-apa, yang penting tetap ditangani oleh sesama institusi, hanya berbeda, hanya di tingkatan yang berbeda. Namun, sampai detik ini pun di Polrestabes belum ada dilimpahkan ke pengadilan, atau belum ada tindak lanjutnya di pengadilan. Sedangkan saya sudah ditahan sebulan lebih di rutan Tanjung Kosta. Saya hanya meminta kepada sebagai warga negara, dan saya mempunyai hak terhadap warga negara Indonesia, saya meminta kepada penegak hukum, terutama penegak hukum itu adalah institusi Polri, dalam hal ini Kapolri, dalam hal ini Kapolda, dalam hal ini Kapoltabes. Saya membutuhkan keadilan untuk itu. Karena ini bukan untuk saya, tetapi ini adalah untuk anak saya, yang mana saya sebutkan tadi, anak saya adalah anak dari bagian bangsa Indonesia yang dijamin oleh negara Indonesia dengan undang-undang yang ada. Kalaulah kepada penegak hukum, saya tidak mendapat keadilan, kepada siapa lagi saya harus mengadu di negeri ini? Karena negara yang menjamin tadi, institusi Polri adalah bagian dari negara, saya mohon kepada keadilannya, baik yang saya laporkan di Polda maupun di Poltabes, untuk juga mendapat keadilan tersebut, yang mana itu juga belum ada tindak lanjutnya. Tetapi saya yang dituduh culik anak, saya memperjuangkan hak anak saya, yang saya langsung dititipkan oleh negara. Hak asuh menang kepada saya. Negara langsung mengamanahkan kepada saya dengan putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk anak saya diasuh oleh saya. Jadi apa? Pengadilan Mahkamah Agung dilangkahi. Institusi Polri juga nggak berjalan. Sama siapa lagi saya harus meminta tolong di negeri ini, sedangkan negeri ini, bangsa Indonesia, negara Indonesia menjamin itu untuk anak saya adalah bagian dari anak bangsa Indonesia. Saya hanya minta keadilannya. Tadi fakta persidangan yang 3 tahun itu pasca putusan Mahkamah Agung atau gimana? Sampai detik ini saya tidak pernah bertemu dengan anak saya sama sekali. Saya pisah dengan anak saya di umur 3 tahun dia. Sekarang anak saya sudah umur 6 tahun. Saya tidak tahu panjang rambutnya semana sekarang. Saya tidak tahu tambah bijaknya semana sekarang. Dan itu adalah anak perempuan, saya ayahnya, saya bertanggung jawab terhadap anak perempuan saya sampai nanti dia nikah. Makanya saya sampaikan, untuk memperjuangkan anak saya, kalau cuman penjara saya hadapi kecil.
Karena untuk anak kandung saya, putri kandung saya, kuburan pun saya hadapi. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya terbawa emosi karena iya baik. Jadi memang semuanya saya jalankan untuk memperjuangkan anak saya ini semuanya secara konstitusional. Saya perjuangkan semuanya ini melalui prosedur negara. Selain yang saya sebutkan tadi melalui institusi Polri, melalui Mahkamah Agung, saya juga sudah melaporkan dan sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Pemprov Sum dan Kota Medan. Dan ada berita acaranya sama saya. Jadi semua prosedur yang saya lakukan adalah sesuai prosedur yang dilakukan oleh negara untuk memperjuangkan anak saya yang merupakan bagian dari anak bangsa Indonesia.